itulah yang kita teruskan sehingga kita 10 malam berturut-turut boleh hadir di tempat ini. Nah saudara, kita akan lihat manifestasi yang terjadi pada saat di zaman mula-mula Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 2 sampai 6. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 sampai dengan ke-6. Kisah Rasul 19 ayat 2 sampai 6. Sudah ditemukan? Saya mau kita membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, sudah datang menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan kamu telah dibaptis. Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Baptisan orang yang telah bertobat. Dan dia mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar itu, mereka memberi dan mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan nubuat. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Roh Kudus pada saat janji Bapa itu digenapi kepada bangsa Israel, kepada murid-muridnya. Ketika di atas loteng murid-murid Tuhan Yesus berdoa bersama-sama, saudara, mereka semua merasakan hadirat Roh Kudus. Lidah-lidah api bagaikan menyambar-nyambar di atas kepala mereka, dan mereka semua berbahasa lain. Dengar di sini saudara, berbahasa lain. Mereka bisa berbahasa Persia, mereka bisa berbahasa Makedonia, dan bahasa-bahasa di sekitar Yerusalem yang tidak mereka ketahui, saudara. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kisah 10 ayat 44 sampai 46, ketika Petrus berkhotbah, mereka mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari seorang rasul Tuhan, yaitu Petrus. Orang yang mendengarkan pada saat itu, mereka menerima Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Dengar saudara, berbahasa roh. Dan di pada ayat ini saudara, ketika Paulus berada di Efesus, Paulus bertanya kepada mereka, apakah mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus? Belum. Kami baru baptisan air, baptisan Yohanes. Lalu saudara, ketika mereka berdoa, Paulus menumpangkan tangannya kepada jemaat itu dan mereka berbahasa roh. Nah saudara, ada dua di sini saudara yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang percaya pertama-tama dibaptis oleh Roh Kudus, dan tanda-tanda lahirnya awalnya adalah mereka berbahasa roh dan berbahasa lain. Bahasa roh adalah bahasa glosalia, kata bahasa Yunani ya, dan itu adalah bahasa roh kita dengan Allah. Kita tidak mengerti bahasa itu, tapi dikaruniakan oleh Allah kepada kita bahasa itu. Nah, dalam Kisah Para Rasul yang kedua saudara, bahasa lain itu adalah bahasa manusia. Bisa saja bahasa Inggris, bisa saja bahasa Cina. Itulah tanda-tanda lahiriah awal dari baptis roh.
dan kita adalah gereja Pentakosta. Teologi kita berkata seperti itu. Itulah manifestasi yang pertama. Nah, teologi Protestan yang lain tidak begitu. Itu kita tidak ikuti. Teologi Pentakosta memang seperti itu. Ada tanda-tanda lahiriah. Itulah tanda awal. Tapi yang dimaksud dalam firman Tuhan ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti baptisan air dan baptisan roh. Baptisan air adalah saudara dibaptis dengan air, seperti hamba-hamba Tuhan yang sudah membaptis orang-orang yang mau bertobat, dibaptis dengan air. Dan baptisan roh adalah sentuhan jamaah dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, ada yang sudah dibaptis. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali dalam diri setiap orang, hanya sekali. Melunung di baptis sama di hutan, melunung tak sapa di hutan sehari ini. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doamu bukan lagi baptis aku Roh Kudus, tapi doamu apa? Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi aku dengan hadirat-Mu. Itu doa orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Beda saudara. Nah, orang yang belum dibaptis Roh Kudus di tempat ini saudaraku, terlebih anak-anak muda, kaum ibu dan kaum bapak yang belum menerima baptisan Roh Kudus, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Imani malam hari ini saudara, bahwa engkau akan disentuh oleh Roh Kudus, karena dijamah dulu oleh Roh Kudus, dibaharui oleh Roh Kudus. Ketika saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus, baru masuk ke tingkat berikutnya saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dia harus berdoa kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah 50 tahun, 40 tahun sudah dibaptis oleh Roh Kudus di kampung sana saudara. Di mana saudara dulu dibaptis Roh Kudus? Hari ini doa adalah penuhi aku dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Mulunung tansah Tuhan di Purbadia. Gua Tuhan di Purbadia nama Jalota. Asa buah supaya kita berbuah-buah Roh Kudus. Karena tingkatannya seperti itu. Untuk apa kita dibaptis Roh Kudus kalau tidak berbuah? Kita harus memiliki buah, 9 karunia buah, karunia Roh Kudus. Harus saudara memiliki kasih, saudara memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan dan lain sebagainya sampai 9 karunia Roh. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat dirimu saudara-saudaraku hari ini. Engkau mungkin sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Apakah kasihmu semakin banyak dalam hidupmu? Atau ketika orang bersalah, engkau masih sukar sekali mengampuni? Itu bukan buah roh saudara. Berarti engkau hanya dibaptis dengan Roh Kudus, belum memiliki buah. Ini yang kita kejar Bapak Ibu Saudara. Seperti khotbah yang sudah kita lewati, kita harus berbuah kasih. Orang lain mungkin bersalah kepada kita, harus kita memiliki produk dari roh hidup kita, yaitu buah kasih, damai sejahtera. Saudara, pertanyakan dalam hidup, jangan bangga kalau sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Jangan berhenti sampai di situ. Mengantar sahabat, orang bahasa Silibano, saya sudah berbahasa roh. Itu belum berakhir. Tapi apakah kau sudah memiliki buah Roh Kudus? Apakah kasihmu kepada orang lain semakin bertambah? Apakah ketika engkau diejek, dihina, dihujat oleh seseorang, diledekin seseorang, apakah engkau tidak langsung emosi lagi saudara? Atau engkau masih mempertahankan kedaginganmu? Berpuluh-puluh tahun engkau dibaptis dengan Roh Kudus, tapi tidak ada perubahan. Pengampunanmu tidak ada perubahan. Engkau masih sulit mengampuni orang. Saudara, itu bukan buah roh. Engkau masih saja baru dibaptis. Karena itu saudara,
bagi Tuhan Yesus. Yang penting bagi kita adalah bukan berbahasa rohnya, tapi itu tanda lahiriahnya. Tanda-tanda lahiriah dibaptis dengan roh. Kita harus berbuah-buah Roh Kudus. Ngalam tua kita. Tanda roh kita anak di Pentakosta, anak dipenuhi atau di Porbadia. Wah, bersabar doi natai. Begitu komen amat Pentakosta. Kurjulu amatai dan kulit amatai, maluhulit dan perbudi kopi. Saudara, renungkan 9 buah roh. Saudara harus punya kebajikan. Ada banyak yang harus kita cari. Kita berdoa untuk hidup kita, saudara. Doa kita sudah mau hari ke-10, saudara. Berarti semakin bertumbuh ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya dibaptis oleh Roh Kudus. Mungkin beberapa hari yang lalu saudara baru saja dibaptis oleh Roh Kudus. Doamu, ya Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Mungkin ketika engkau berbahasa roh, mungkin 2-3 hari lagi engkau tidak berbahasa roh. Bisa saja, saudara. Pengalaman masing-masing berbeda, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bisa lari dari kebenaran firman Allah. Sono dari kata Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada kita malam hari ini. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus inilah yang ingin dilihat oleh Roh Kudus, dilihat oleh Yesus sendiri di dalam umatnya. Terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Memang kita tidak sempurna, pasti kita tidak mungkin seperti Allah. Kudus terus tidak bisa. Karena yang kudus hanya Allah. Amin. Hanya yang kudus hanya Allah. Tapi kita mengejar kekudusan itu, saudara. Nah, kita inilah yang kita kejar. Kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Unang ta'alo padok itu di Porbadia. Jangan sempat kita mengecewakan Roh Kudus. Nah, semakin hari, saudara, doa kita adalah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang penuh Roh Kudus selalu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus memiliki kesukaan berdoa, kesukaan beribadah, dan memuji-muji Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti itu, saudara. Dan sudahlah tu gerejai benar-benar berdoa. Orang yang datang rajin ke gereja belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Tapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti suka beribadah kepada Tuhan. Pasti sukanya memuji Tuhan. Pasti sukanya mengampuni. Pasti sukanya sabar. Nah, inilah doa kita malam hari ini, saudara. Lalu doa berikutnya, saudara, milikilah karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia-karunia yang sudah Tuhan sediakan. Ada karunia iman. Iman ope karunia loh. Dan sudah sarupa anak ni Pentakosta, anak ni Tuhan, sarupa hapaskan. Ada orang yang lebih beriman dari seseorang. Nah, inilah karunia iman. Ada karunia menyembuhkan. Saudara sebagai jemaat bisa saja punya karunia untuk menyembuhkan. Tidak harus hamba Tuhan. Kalau saudara punya karunia mengadakan mujizat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membedakan roh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Roh Kudus akan menghembus kita semua, saudara. Yang ditekankan bukan bahasa rohnya, Bapak Ibu Saudara, tapi itu tanda-tanda lahiriah yang awal. Tetapi kalau saudara terus sebagai anak rohani, anak Tuhan, kalau saudara memang karuniamu berbahasa roh, mungkin sampai ajalmu pun kau bisa berbahasa roh. Kalau itu karunia, tidak semua orang memiliki itu, saudara, terus menerus. Tapi itu adalah tanda-tanda lahiriah. Nah, hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa jemaat di Korintus belum mengenal Roh Kudus, dan kita di tempat ini sudah beruntung, anak-anak Pentakosta sudah mengenal Roh Kudus. Tinggal kita raih saja, saudaraku, baptisan itu yang belum menerima baptisan Roh Kudus, terutama anak-anak remaja kaum ibu dan kaum bapak yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Kita berdoa dengan sepenuh hati, kita berdoa dengan iman kepada Yesus Kristus. Curahkanlah kuasamu, Roh Kudusmu bagi hambamu ini, bagi umatmu ini.
Itu saja doamu, tidak ada doa yang lain. Nanti doakan ibumu, doakan keluargamu, bisa hari-hari yang akan datang, bisa nanti setelah di rumah. Nah, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Aku sudah kau sentuh Roh Kudus. Artinya aku sudah berjamah. Berarti sudah ada kuasamu di dalamku. Sudah ada kekuatanmu aku miliki. Kuasa yang kau berikan itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan itu menjadi milik kepunyaanku karena sudah kau karuniakan kepadaku. Nah, pengurapanmu itulah yang membuat aku mampu untuk mengampuni orang lain, untuk menjadi orang yang lemah lembut, orang yang suka berdamai, orang yang mengasihi, bukan yang mulutnya cerewet, bersungut-sungut. Nah, hari ini saudara, doa kita, baptis aku Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus. Puji Tuhan. Maukah saudara menerima karunia-karunia Roh Kudus? Maukah saudara menerima buah-buah Roh Kudus? Maukah saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, saudara disentuh pelan saja oleh Roh Kudus, maka saudara akan merasakan dahsyatnya kuasa Allah akan bekerja di tempat ini. Puji Tuhan. Kita berdoa saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Benar musik untuk boleh maju.